Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada saya mengenai Upwork dan Fiverr. Nah, ini seringkali pertanyaan ini kolom pertanyaan saya di channel YouTube Mas Blogger, dan juga terkadang masuk juga ke WA saya. Jadi ada banyak sekali pekerjaan yang bisa teman-teman pilih walaupun tidak memiliki skill. Misalnya yang masukkan skill ini ya kayak misalnya ngedit foto, menggunakan Photoshop, mungkin ataupun misalnya ngedit video menggunakan misalnya software editing video, misalnya Filmora atau After Effects ataupun Adobe Premiere ataupun yang lainnya. Jadi di internet itu ada banyak sekali ya teman-teman, yang tidak terlalu menggunakan skill yang terlalu rumit, misalnya kayak pekerjaan menulis. Nah, ini kan menulis itu kan tidak terlalu repot teman-teman, atau pekerjaan. Saya sendiri pun membuat gig yang menulis tentang artikel bahasa Indonesia teman-teman, dan ternyata laku teman-teman. Kemudian saya juga membuat gig menjual PDF. Jadi saya rangkum misalnya PDF tentang tips cara memasak ataupun yang lainnya, itu saya buat dalam PDF, itu pun juga laku teman-teman. Atau misalnya teman-teman bisa translate teman-teman, kan ada Google Translate tuh, jadi kita bisa buka jasa menerima translate dari Inggris ke Indonesia gitu, atau sebaliknya. Itu kan juga tidak terlalu membutuhkan skill. Kemudian juga ada juga yang buka jasa kayak data entry teman-teman. Data entry itu memasukkan data ke dalam Excel. Itu tidak memerlukan skill yang rumit kayak harus menguasai Photoshop ataupun harus menguasai misalnya software editor kayak Adobe Premiere. Itu nomor 1 teman-teman. Kemudian nomor 2, teman-teman itu kalau misalnya sudah mengetahui semua aspek yang ada di Upwork maupun Fiverr, teman-teman hari ini daftar, hari itu juga bisa dapat kerjaan. Tapi ya itu tadi, dari pengalaman saya itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi teman-teman biar cepat dapat proyek. Yang profil dan deskripsi menggunakan ejaan bahasa Inggris yang baik dan benar. Ini teman-teman harus wajib nih teman-teman. Jadi ibaratnya misalnya ada perusahaan butuh jasa teman-teman yang ada di Fiverr atau di Upwork. Ternyata dia melihat deskripsi kemudian profil teman-teman itu tidak profesional teman-teman, ya pastilah meragukan gitu untuk dia menyewa teman-teman. Oleh karena itulah teman-teman tuh yang faktor yang pertama tadi yaitu profil dan deskripsi menggunakan ejaan bahasa Inggris yang baik dan benar. Yang kemudian yang kedua ini tidak kalah penting yaitu komunikasi teman-teman. Komunikasi dan skill negosiasi yang baik. Nah, walaupun teman-teman sudah memiliki profil dan deskripsi yang sudah dibuat dengan bagus, tapi kalau cara teman-teman berkomunikasi dan skill negosiasinya kurang baik, itu juga kurang baik teman-teman. Karena juga bisa jadi klien yang bertanya kepada teman-teman itu, misalnya tuh teman-teman mengasih harga $10, tahu-tahu kliennya minta $5. Nah, disitulah kita letak skill kita, yaitu cara kita berkomunikasi menyampaikan bahwa apa saja sih yang diberikan teman-teman itu sehingga menyebabkan harganya $10. Nah, itu yang perlu teman-teman kuasai itu ya skill komunikasi dan skill bagaimana cara menegosiasikan harga teman-teman. Kemudian yang ketiga itu buat portofolio yang bagus dan menarik teman-teman. Portofolio bagus dan menarik itu kayak gini teman-teman. Nah, ini misalnya tampilan gambarnya itu tajam, jelas, kemudian menyiratkan informasi yang menunjukkan bahwa teman-teman itu profesionalnya kayak gini misalnya, atau kayak gini. Ini kan udah ada pecah telur nih teman-teman, lihat nih, ada foto, ada tulisan jelas, kemudian ada seperti ini. Nah, ini bahkan yang udah pakai jasanya sampai 34 orang. Ini juga penting teman-teman. Jadi portofolio dan gig teman-teman itu harus bagus dan menarik, karena yang menyebabkan orang lain itu, misalnya klien itu mengklik servis teman-teman itu karena dia melihat tampilan teman-teman bagus sama kayak gini kan. Ini kan sangat menarik perhatian yang kayak gini teman-teman. Udah gambarnya bagus, keterangan jasanya lengkap,
Ya kalau misalnya teman-teman bergerak bidang menulis ya pasti buat portofolio yang kayak gini. Misalnya gambarnya, tulisan teksnya, tampilan gambarnya itu jelas tajam. Atau kalau yang video ya masukkan upload video teman-teman kayak gini kayak gini. Kemudian itu selain yang ketiga kemudian harganya teman-teman. Tidak kalah penting juga harga ini teman-teman. Saya sarankan untuk yang baru terjun itu tidak membuat harga yang terlalu tinggi karena nanti bisa bersaing dengan seller lain yang sudah berpengalaman teman-teman. Oleh karena itu yang paling penting itu utamakan teman-teman itu membangun reputasi dulu teman-teman. Maksud saya reputasi itu ya ini mendapatkan review gini teman-teman. Ini kan kalau udah kayak gini kan teman-teman dipercaya. Misalnya kalau teman-teman udah kayak gini 106. Kalau mau buat ini sampai $15 atau $20, $30 itu terserah ya teman-teman. Bisa. Nah, kayak gini nih, $50 gitu. Boleh. Karena ya itu tadi teman-teman udah mengumpulkan reputasi yang banyak ini kayak gini. Kemudian selain harga kemudian biar teman-teman juga dapat yang kelima itu habiskan 10 buyer request setiap hari. Jadi di sini ada yang namanya buyer request teman-teman. Jadi saya coba tunjukkan dulu buyer request itu apa. Jadi buyer request itu more ke buyer request teman-teman. Nah, kalau biasanya pada jam tertentu di sini ada namanya proyek. Nah, di sini ada 10 offer teman-teman. Nah, setiap hari teman-teman harus habiskan 10 offer ini teman-teman dengan mengirimkan penawarannya di sini. Misalnya setiap teman-teman ngebid tuh berkurang satu. Nanti kalau sudah 10 proyek itu teman-teman kirim semua penawarannya, otomatis ini jadi 0. Besok paginya nanti ini jadi 10 lagi. Jadi setiap harinya kita dapat 10 offer teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kalau teman-teman udah menguasain 5 aspek tadi, seperti saya bilang tadi, profil dan deskripsi yang baik, kemudian yang kedua komunikasi dan skill negosiasi yang baik juga, kemudian membuat portofolio gig yang bagus dan menarik juga, dan yang keempat itu harga yang kompetitif dan bisa menghabiskan 10 buyer request setiap harinya. Nah, kemungkinan besar teman-teman bisa segera dapat proyek, teman-teman. Nah, itu 5 faktor inilah yang penting, teman-teman. Kenapa butuh waktu teman-teman itu untuk bisa celor. Tapi kalau teman-teman udah menguasai 5 aspek tadi, saya bisa pastikan kalau teman-teman udah memiliki 5 skill ini, teman-teman itu bisa hari ini daftar, hari itu juga teman-teman bisa dapat proyek, gitu, teman. Kemudian yang ketiga, pertanyaan saya sering dapat juga, nah ini juga sering masuk pertanyaan ke saya. Jadi dulu pada awal saya memulai kerja freelancer di Upwork maupun di Fiverr, saya juga tidak begitu mahir teman-teman menggunakan bahasa Inggris. Tapi karena saya di internet kan banyak teman-teman ada namanya Google Translate teman-teman. Nah ini Google Translate Indonesia Inggris. Jadi saya sering sekali kalau chat dengan bule itu, jadi misalnya chat dengan si B, dia menggunakan bahasa Inggris. Jadi ya chatnya itu saya akan buat di sini dulu, saya tempel di sini, jadi saya akan tahu artinya dan kemudian saya balas lagi menggunakan bahasa Indonesia dan hasilnya bahasa Inggris ini saya kembalikan lagi di situ. Nah seperti itu teman-teman. Jadi tidak ada alasan kalau teman-teman itu tidak bisa bahasa Inggris teman-teman. Ya sebenarnya untuk menjadi freelancer itu bukan bisa atau tidak bisa, hanya teman-teman mau atau tidak mau teman-teman, itu saja. Karena kalau kita mau, berarti kita akan berusaha belajar teman-teman. Ya paling tidak menguasai Google Translate lah. Karena saya udah sejak 2016 menggunakan software ini, jadi saya udah jarang lagi pakai ini karena saya udah terbiasa teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Kemudian pertanyaan 4. Nah, bisa saya bilang untuk potensi penghasilan yang ada di Upwork itu tidak terbatas ya teman-teman. Bisa bayangkan teman-teman, ada yang satu hari teman-teman itu, nah ini freelancer ini bisa dapatkan sekitar ini teman-teman. Ada yang $60, kemudian ada yang 160. Di sini juga bisa dicek juga yang top rate itu bisa mendapatkan $125. Dan lain-lain sebagainya teman-teman. Ini dalam satu kali proyek loh teman-teman. Bisa teman-teman kalikan ini dia udah menyelesaikan 600 proyek teman-teman.
dia satu proyeknya dia dapat 50. Jadi kalau kita kalikan aja $50 dikali 600 kali 100 ini aja, kali 100 pekerjaan dia itu dia udah dapat $5.000 teman-teman. Jadi bayangkan kalau $600 jadi udah banyak sekali ya teman-teman. Jadi sekitar $30.000 dia dapat dari membuat ini aja teman. Nah ini custom intro dan outro teman-teman. Jadi jawabannya yaitu penghasilan teman-teman itu ya tidak terbatas. Jadi tergantung teman-teman mau kasih harga berapa. Kemudian yang kelima, nah di sini saya akan coba jelaskan baik di Fiverr maupun di Upwork itu cara kerjanya sama teman-teman. Saya akan jelaskan cara kerjanya itu baik di Upwork maupun di Fiverr. Nah, buat teman-teman yang pernah atau sering belanja misalnya di kayak di Shopee atau Tokopedia, biasanya kan teman-teman kan kalau misalnya udah dapat barangnya, kemudian teman-teman beli barangnya dari si B, nah, si B kan kemudian teman-teman bayar uangnya di misalnya di Tokopedia, lalu si B ini ngirimkan barangnya ke kita. Nah, kalau misalnya barangnya itu sampai dengan selamat, tidak ada yang rusak, tidak ada yang hilang atau tidak ada yang cacat, barulah kita rilis kan teman-teman. Baru nanti pembayarannya dari Tokopedia dibayarkan ke si penjual tadi si B. Nah, sama seperti itu teman-teman di Upwork maupun di Fiverr. Cuman bedanya yang jual di sini kita bukan barang, tapi jasa teman-teman. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita kirim melalui Upwork atau di Fiverr. Nanti setelah kliennya puas, barulah dana yang dibuat untuk misalnya pekerjaan tersebut dilepas dari Fiverr itu ke kita teman-teman. Nah seperti itu cara kerjanya teman-teman. Jadi kayak rekber lah, sama lah gitu. Teman-teman itu tidak boleh memberikan alamat email pribadi teman-teman. Jadi kalau misalnya ada chat dengan misalnya potensial klien, teman-teman langsung kasih Gmail teman-teman, itu otomatis langsung akun teman-teman di suspend atau diblokir teman-teman. Nah, jangan sampai teman-teman misalnya sudah mendapatkan rating yang bagus, misalnya kayak gini nih, udah mencapai top rate dan dia sudah menyelesaikan banyak proyek sebanyak 600 proyek. Tahu-tahu hanya gara-gara kesalahan sepele tersebut, teman-teman langsung diblokir akunnya. Itu tadi karena teman-teman memberikan alamat emailnya di kolom chat. Misalnya Gmail kita atau alamat email yang lain. Itu tidak boleh teman-teman, itu dilarang keras. Kemudian kedua, juga teman-teman tidak boleh mencantumkan nomor HP maupun nomor kontak yang lainnya. Misalnya nomor WA, nomor Telegram itu juga nggak boleh teman-teman. Karena dilarang keras. Kemudian yang ketiga juga kita tidak boleh dilarang keras juga kita untuk berkata kasar. Misalnya berkata kasar tuh ya mungkin kata-kata yang tidak baik atau tidak senonoh gitu. Itu tidak boleh juga teman-teman. Nah itu kalau teman-teman misalnya pada saat mengerjakan pekerjaan yang ada di situs freelancer, tahu-tahu teman-teman lagi emosi karena revisi yang terus-menerus, dan teman-teman marah dengan berkata kasar misalnya di kolom chatnya itu, otomatis ya nanti ketika adminnya misalnya di Fiverr, di Upwork maupun situs freelancer yang lainnya tahu, langsung akun teman-teman itu disuspend ataupun diperingatkan dulu teman, dikasih peringatan dulu. Tapi ya kalau udah sangat keras sekali, teman-teman udah sering kali seperti itu ya, atau bisa jadi akun teman-teman itu diblokir atau disuspend. Kemudian yang keempat, hal yang tidak diperbolehkan juga itu tidak menyelesaikan kerjaan tepat waktu teman-teman. Misalnya teman-teman di sini bisa dilihat kan, ini ada dia bisa menyelesaikan misalnya menulis artikel Indonesia maupun Inggris dalam waktu 24 jam. Ternyata pada saat teman-teman mengerjakannya itu melebihi dari jam 24 jam itu teman-teman. Nah, itu juga tidak boleh teman-teman. Karena teman-teman udah kasih 24 jamnya itu sudah selesai. Tapi kalau teman-teman bisa, ya seperti saya bilang di awal, punya skill misalnya bagaimana cara negosiasi, kemudian gimana cara komunikasi yang baik dengan klien. Nah, itu tidak ada masalah melebihi jam. Kadang kan saya juga menyelesaikan pekerjaan itu melebihi dari jadwal yang saya berikan. Misalnya saya selesaikan hari ini, ternyata
karena dia butuh revisi yang banyak, jadi sampai misalnya nambah ke hari kedua gitu tuh. Nah itu nggak apa-apa itu teman-teman. Kalau udah revisi itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya udah janjikan 1 hari, atau dalam 1 hari belum mengirimkan hasil apapun, nah itu kalau teman-teman sering kayak gitu ya siap-siap aja akunnya di suspend atau diblokir. Nah, jadi untuk di Fiverr sama di Avok itu saya biasanya menggunakan PayPal, teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan banyak platform ya. Kalau saya sih cara mempromosikannya pertama satu melalui channel YouTube. Itu kalau misalnya teman-teman punya channel YouTube, itu teman-teman bisa mempromosikan jasa teman-teman itu ke channel YouTube, ataupun teman-teman juga bisa promosi dengan bergabung di grup-grup yang ada di Facebook. Misalnya teman-teman itu seorang logo designer, jadi bisa bergabung dengan grup-grup yang berhubungan dengan logo. Nah, di sana teman-teman cukup sharing aja tuh hasil karya teman-teman. Misalnya logo, barusan buat logo kemudian diupload ke channel YouTube-nya maupun di grup Facebook tadi, teman, ataupun dibuat Instagram, itu juga bisa, teman, ataupun juga dipromosikan di Pinterest. Jadi semua sosial media itu digunakan untuk memaksimalkan agar teman-teman bisa mendapatkan kliennya segera gitu, teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian juga untuk harga khususnya ini untuk saat ini 450.000, teman-teman, tapi saya sewaktu-waktu akan menaikkannya, teman-teman, karena harganya ini udah harga lama. Jadi sebelum harganya naik silakan teman-teman tanyakan ke saya berapa harganya saat teman-teman nanyakan ini, teman-teman. Karena bisa jadi pada waktu teman-teman nonton ini misalnya 2022 ataupun 2023 atau 2024, nanti harganya bakal beda dengan harga yang sekarang. Di sini saya tegaskan bahwa untuk kursus yang saya bina ini, kursus online-nya Avok maupun Fiverr ini, cukup bayar 1 kali seumur hidup, teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman sudah membayarnya, nanti teman-teman akan mendapatkan akses ke materinya di Google Drive saya. Jadi hanya bisa diakses oleh member-member yang sudah ngikut kursus saja, dan juga dapat akses ke grup WA khusus, teman-teman. Grup WA khusus kita, khusus member yang ikut kursus Avok dan Fiverr aja. Nah, menurut saya itu saja yang bisa saya jelaskan, teman-teman. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar di bawah ya, teman-teman, yang belum jelas. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.